Jemaat yang terkasih, Klasis Kartasura, kita memasuki hari yang ketiga di masa Pentakosta. Persekutuan doa pada hari yang ketiga ini, mari kita bersama-sama mulai dengan bersaat teduh secara pribadi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 405, bait pertama dan yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini Engkau pertemukan kami kembali melalui persekutuan doa masa Pentakosta. Sekalipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi melalui ibadah online ini, kiranya kasih kemurahan Tuhan menyapa kami satu persatu di tempat kami masing-masing dan menguatkan kami, terlebih melalui firman yang kami hendak dengarkan bersama hari ini. Roh Kudus menuntun, memampukan kami untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan ke-8. Demikian pembacaannya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama melalui ayat ini diberi tema intim dan berbuah. Saudara, kata intim dan berbuah itu seperti kata sebab dan akibat. Kalau tidak ada keintiman, berarti tidak akan ada buah. Tidak berbuah sesuatu. Nah, intim yang dimaksudkan melalui tema ini adalah keintiman kita secara iman. Ketika kita intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kalau dalam ayat ini dikatakan tinggal. Saya membuka kamus bahasa Indonesia mengenai kata tinggal. Di sana ada beberapa arti, tetapi nanti saya akan mengambil dari beberapa itu saja, sebagian kecil. Yang pertama artinya masih tetap di tempatnya dan sebagainya, masih selalu ada. Yang kedua sisanya ialah dan seterusnya. Yang ketiga ada di belakang, terbelakang. Yang keempat tidak naik kelas. Yang kelima sudah lewat. Yang keenam diam. Yang ketujuh selalu tetap. Yang kedelapan melupakan. Yang kesembilan tidak usah berbuat apa-apa selain dari. Yang kesepuluh bergantung kepada, terserah kepada, terpulang kepada. Dan yang kesebelas yang didiami. Saya ambil seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ayat ini, ayat yang ke-6, ke-7 dan arti yang ke-6, ke-7 dan yang ke-10, yaitu diam, selalu tetap, dan bergantung kepada, terserah kepada. Sama seperti yang dikehendaki dalam ayat ini, ketika Tuhan menggambarkan kita sebagai ranting-rantingnya. Kalau ingin berbuah, tentu kita harus tinggal tetap di situ, diam di situ, selalu tetap berada di pokoknya. Dan kita sebenarnya sudah sedemikian bisa tinggal di sana seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Supaya kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya kita sudah menerima dan menjadi anak-anak Tuhan. Kita berada di sana. Tetapi dalam ayat selanjutnya Tuhan tetap menghendaki tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya menghubungkannya dengan arti tinggal dalam KBBI tadi pada arti yang ke-10, bergantung kepada. Itu artinya bahwa kalau melalui ayat ini Tuhan menghendaki ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku, kita juga harus bergantung kepada. Karena tidak mungkin toh ranting akan selalu segar, berdaun lebat, berbuah banyak kalau ia tidak bergantung juga kepada pokok pohon itu. Dan orang Kristen disebut Kristen dan melakukan kekristenannya di dalam hidup ini jika ia tinggal tetap dan bergantung kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan dalam hidup ini, kalau ia tidak tinggal tetap bergantung kepada Tuhan, bisa jadi akan berbeda buahnya. Misalnya, ketika kita melayani Tuhan di tengah jemaat, dengan motivasi diri kita, kepentingan diri kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita pasti menerima penghargaan hanya sebatas manusiawi kita. Ya, semua orang bisa dan boleh mengelulukan diri kita hebat dan sebagainya, tetapi hanya pasti berhenti di situ. Sebab Tuhan itu menghendaki ketika kita tinggal bergantung kepadanya dan menghasilkan buah, itu bukan hanya semata-mata karena kekuatan kita, kepandaian kita, kebisaan kita, apa yang kita punya.
tetapi biarlah semua orang melihat karya Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Yohanes pernah berkata, biarlah aku semakin kecil, tetapi Dia semakin besar. Nah, itu yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbuah dalam pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya di kehidupan kita, buahnya itu bukan semata-mata supaya kita mendapat sanjungan manusiawi atau kepuasan batin diri kita, tetapi supaya kemuliaan Tuhan terjadi dan karya Tuhanlah, damai sejahtera sukacita Kristuslah yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Supaya apapun ketika kita melakukan pekerjaan kita, buahnya itu bukan buah karena kekuatan kita, kepandaian kita, tetapi buah karya Tuhan yang mendamaikan, yang mensejahterakan, yang memampukan orang lain mengerti dan mengenal siapa Yesus bagi dirinya, siapa Yesus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita selalu berusaha intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan caranya ya, mari kita selalu berusaha dekat dengannya, membaca kitab suci, berdoa, selalu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Itu cara kita intim dengan Tuhan. Dan kita selalu ingat, yang kita lakukan ini bukan berlandaskan diri kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan menghasilkan buah-buah surgawi, tidak buah-buah duniawi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan memasuki waktu teduh. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu kami disadarkan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang kehidupan kami. Sekalipun seperti yang juga Tuhan sudah katakan, kami ini sudah bersih karena menerima Engkau sebagai umat Tuhan. Tetapi belum bersih barangkali dalam motivasi kami, dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan dan melandaskan segala gerak kehidupan kami pada kehendak-Mu. Kadangkala buah yang kami hasilkan hanya untuk kepentingan kami, kepuasan diri kami, tidak supaya nama Tuhanlah yang dirasakan, diakui dalam hidup dan kehidupan banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami tetap tinggal di dalam Engkau, berusaha mengerti dan melandaskan segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan seperti yang terjadi waktu-waktu ini, ketika ada orang-orang, saudara kami, masyarakat, dan siapapun yang sekarang sedang menderita karena wabah corona, kami tergerak untuk berbelas kasih, membagi sesuatu yang mereka butuhkan. Biarlah motivasi kami tidak hanya sekedar menerima pujian manusiawi, atau supaya kami dilihat oleh orang, tetapi justru biarlah semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk damai sejahtera yang mereka rasakan.
dan mampukan kami untuk terus-menerus melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki, agar orang-orang yang terdampak virus corona kembali dipulihkan dan merasakan kebahagiaan. Bapa, kami menyerahkan pula kehidupan keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang telah lulus dan hendak mencari tempat lain dalam hidupnya, apa yang dicitakan, apa yang ingin diraih, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula keluarga-keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk bersandar senantiasa kepada Tuhan, supaya kami bertanggung jawab membangun kehidupan keluarga Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami yang saat ini tetap berupaya agar masyarakat kembali pulih. Tuhan berkati, Tuhan pimpin hidup dan kehidupannya. Kami serahkan kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan kehendak-Mu. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 204, bait pertama dan yang kedua, Di Dunia yang Penuh Cemar. Dan kita akan akhiri persekutuan doa pada hari yang ketiga ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.